Oke, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di perkuliahan HTML dan framework programming. Sebelumnya, saya sapa buat kalian yang masih stay at home. Tetap jaga kondisi kesehatan dan juga ucapkan selamat bagi teman-teman yang sedang mengawali bulan Ramadan ini. Oke, ibadahnya sukses ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan membahas mengenai objek. Oke, langsung saja karena ini slide-nya lumayan banyak. Oke, mengulang dulu kemarin sebentar. Kemarin kita belajar bahwa JavaScript dipisahkan oleh semikolon. Semikolon itu apa? Titik koma. Jika program ini dijalankan, maka hasilnya angka 11. Ya. Oke. Kemudian berikut angka di JavaScript tidak sama dengan angka di HTML. Ini saya buktikan dengan slide ini. Saya mempunyai paragraf yang isinya 10,50. Kemudian saya bikin paragraf kedua isinya demo. Demo diisi dengan angka nilai 10,50. Ketika di running 10,50 akan ditampilkan di ID-nya demo ini. Ya, kita lihat hasilnya. Hasilnya ini ya. Yang P pertama tetap 10,50, tapi P yang kedua, paragraf yang kedua 10,5, nolnya hilang. Berarti bisa disimpulkan bahwa di JavaScript ya, kalau kamu menuliskannya di sini, dia akan dianggap angka. Karena di belakang koma 0 nggak terpakai, maka bisa diabaikan. Maka ditulisnya 10,5. Beda dengan di HTML. Di HTML 0 10,50 ini dianggap string, sehingga ditampilkan semua 10,50. Oke, berikutnya tadi sudah saya singgung sedikit tentang string ya. String didefinisikan dengan single atau double quotes. Quotes itu apa? Tanda petik. Petik 1 maupun petik 2. Ini masih sama, saya mempunyai dua paragraf. Paragraf yang saya kasih nama edi demo 1, yang kedua demo 2. Yang demo 1 saya isi dengan string tanda petiknya 1 saja. Tapi yang demo 2 saya isi string dengan tanda petiknya 2. Hasilnya gimana? Hasilnya keluar semua. Semua ditampilkan. Single dan double quotes. Kemudian kita kemarin juga belajar mengenai variabel. Jadi gini, misalnya saya mempunyai variabel x. Saya definisikan var x. Kemudian x itu saya isi dengan nilai 6. Kemudian akan saya tampilkan tetap di paragraf demo. Ya. Ini x nanti akan menampilkan 6. Nah, jadi kalau mendefinisikan variabel di JavaScript mudah saja dengan var. Maka hasilnya 6. Oke. Kemudian operator. Operator saya kenalkan tambah dan kali. Sama saja, misalnya ini saya tunjukkan pendefinisian dua variabel sekaligus ya.
Saya punya variabel X dan Y. Dipisahkan oleh koma saja. Jadi tidak satu-satu var X, titik koma, var Y, titik koma. Saya definisikan langsung var X, Y, titik koma. X saya isi 5, Y saya isi 6. Kemudian di demo 1 saya menjumlahkan X dan Y. 5 tambah 6 berapa? Hasilnya ditampilkan di demo 1. Hasilnya 11. Kemudian yang demo 2 saya isi 5 tambah 6 kali 10. Hasilnya 110. Itu ya operator ya. Kemudian komen. Mudah saja. Ini saya membuktikan bahwa komen di JavaScript menggunakan garis miring 2 kali. Saya punya variabel X sama dengan 5 dan X sama dengan 6. Kemudian saya tampilkan di paragraf dengan ID demo. Ya. Jika baris yang ini dieksekusi, maka harusnya hasilnya 6. Tapi karena tidak dieksekusi, maka yang tampil 5. Karena baris ini X sama dengan 6 tidak dieksekusi. Oke, lanjut. Kita kemarin menguji bahwa JavaScript itu case sensitive. Case sensitive itu apa? Case sensitive itu memperdulikan huruf besar ataupun kecil. Oke, ini saya bikin variabel 2. Nama akhir dengan A besar dan nama akhir dengan A kecil. Nama akhir dengan A besar saya isi dengan nilai area. Kemudian nama akhir dengan A kecil saya isi dengan area zip. Ketika saya cetak nama akhir dengan A besar, misalnya nih JavaScript tidak case sensitif, maka harusnya yang dicetak ini ya area zip ya. Tapi karena case sensitif, maka yang dicetak area. Nah, tampilannya ini. Kemudian ini pengembangan dari yang kemarin ya, operator ya, aritmatika. Kemarin kita udah belajar tambah dan kali ya. Sekarang saya definisikan dengan cara yang berbeda. Saya definisikan aritmatiknya di variabelnya. Misalnya saya punya variabel A dan B. Kemudian saya bikin variabel lagi add A tambah B, di mana A nilainya 4, B nilainya 1. Kemudian perkalian A kali B, di mana A nilainya 4, B 1. Division pembagian B bagi A, di mana B 4, A 1. Kemudian hasilnya saya tampilkan di dokumen yang punya elemen result. Tampilkan yang pertama add dulu. Add. Hasilnya berapa? 5. Nah, ini saya kalian perkenalkan dengan kalau kalian mau menampilkan multiple string ya, bisa kalian pisahkan dengan tanda plus kemudian tanda petik 2. Ya. Kemudian plus lagi stringnya apa? Multiplying A kali B, 4 kali 1 berapa? 4. Division pembagian B bagi A, 1 bagi 4 berapa? 0,25. Kira-kira seperti itu aritmatika dalam JavaScript. Oke, lanjutnya kita berbicara mengenai tipe data. Di mana tipe data di JavaScript
ada sebuah kasus yang membuat angka diubah atau dianggap sebagai string. Contohnya apa? Contohnya ini. Saya mempunyai ID dari atas ya, saya mempunyai tag paragraf dengan ID left dengan variabel A nilainya 2, B 3. Kemudian saya punya variabel lagi C saya tambahkan A plus B. Kemudian variabel D saya tambahkan A plus, lihat ini, perhatikan, string Erik. Saya tambahkan di live. Kemudian live itu isinya apa? D. D itu apa? A plus B. 2 plus 3. Hasilnya 5 ya. Sorry. D A plus Erik. Nah, A-nya apa? 2. Plus string Erik. Jadi 2 ditambah string. Hasilnya apa? Ini 2 Erik. Nah, jadi hanya ditempelkan saja. 2 A-nya 2 ditempelkan dengan Erik. D. Kemudian saya beri spasi, nilai C. C A plus B. A plus B berapa? 5. Jadi variabel D ini mengubah A yang tadinya sebagai angka 2 diubah dianggap sebagai string. Karena dianggap sebagai string maka tidak bisa dijumlahkan, sehingga hanya ditempelkan saja, maka hasilnya 2 Erik. Oke, selanjutnya saya berikan kasus lagi. JavaScript itu menganggap angka sebagai string. Masih sama ya, ID-nya left. Saya punya variabel A dan B dengan nilai 2 dan 3. Nah, kalian perhatikan nih. Variabel D isinya A tambah B tambah Erik. Variabel E isinya Erik dulu ditambah A tambah B. Saya tambahkan di left, cetak D-nya dulu. Hasilnya apa? A tambah B dan Erik. A tambah B berapa? 2 tambah 3, 5. Seperti tadi ya, ini dianggapnya, akhirnya dianggap sebagai string. Maka hasilnya 5 Erik. Nah, ini dijumlahkan dulu, terus hasilnya disambungkan. Beda dengan ini, yang E. Coba perhatikan yang E. Ini string Erik dijumlahkan dengan A plus B. Harusnya kan kalau sama dengan yang ini harusnya Erik 5 ya. Tapi tidak. Karena ini yang di depan sudah didefinisikan sebagai string dulu, maka yang di belakang dianggap juga string. Maka hasilnya Erik 2, 3. Oke ya, gampang ya. Lanjut. Sekarang kita coba lihat bahwa tipe data string. Kita belajar tipe data string. Kita nanti itu kan sudah nyoba string itu seperti apa. Contohnya kata Erik tadi ya. Sekarang kita perjelas lagi. Sebenarnya bagaimana sih mendefinisikan string? String sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu dan tadi juga saya sudah ulang sedikit. Diapit oleh tanda petik atau quote, bisa double quote maupun single quote ya.
Jika di dalam quote itu ada petik lagi, diterjemahkannya itu tetap sebagai string. Jadi dianggapnya ini satu string. Dan di slide ini saya juga menampilkan bagaimana menyisipkan elemen HTML. Elemen HTML-nya apa? BR. Break. Ketika di running, hasilnya besok Jumat dengan tanda petik. Tanda petiknya ikut dieksekusi. Kemudian namamu Dimas dengan petik 1. Saya ikut dieksekusi penuh. Namamu Ramdan, petik 2 juga dieksekusi. Itu cara mendefinisikan string. Oke, kita masuk ke menu utama kita. Pertemuan kali ini kita berbicara mengenai variabel itu bisa dianggap sebagai objek. Maksudnya seperti apa, Pak? Misalnya ini, saya mempunyai variabel komputer. Komputer mempunyai nilai desktop. Ya. Tampilkan di left, jadinya komputer. Jadi dianggap objek komputer. Isinya terdiri dari komputer desktop. Kira-kira seperti itu. Kan komputer ada banyak, ada desktop, laptop, HP. Ya. Kemudian lanjut, objek dengan banyak nilai. Saya ambil contoh objek desktop. Ya. Objek desktop mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai. Ada yang nilainya Intel, Gigabyte, LG, Samsung. Dan ini ada yang namanya properti atau bisa juga disebut atribut. Kalian perhatikan ini. Objek desktop mempunyai atribut prosesor, motherboard, monitor, SSD. Saya menampilkan nih. Ketik saja atribut prosesor desktop adalah panggil variabelnya, objeknya desktop, kemudian panggil atributnya prosesor. Sehingga yang dihasilkan atribut prosesor desktop adalah prosesor Intel. Itu ya. Objek dengan banyak nilai. Kemudian kita belajar metode. Apa sih metode itu? Metode itu ada di dalam objek atau biasa disebut fungsi. Misalnya, saya mempunyai objek desktop, atributnya prosesor, seperti tadi masih sama. Yang menarik di atribut yang terakhir, ID ini. Di ID, saya mendefinisikan fungsi. Fungsi, di dalam fungsi ada, saya mempunyai variabel namanya user. User isinya Ubuntu 3, Ubuntu 3. Dan fungsi ini mempunyai kembalian. Kembaliannya user digabungkan dengan string mempunyai prosesor, digabungkan dengan disk prosesor.
Disk prosesor maksudnya apa? Disk ini, di variabel ini, di objek ini ngambil atribut prosesor. Tampilkan. Tampilkan ini gampang ya, string ya, komputer dan user. Kemudian digabungkan dengan desktop. Desktop objeknya titik panggil fungsinya. Fungsinya apa? ID. Dan gabungkan dengan motherboard. String motherboard gabungkan lagi dengan, nah ini saya tunjukkan cara memanggil atribut cara lain dengan desktop kurung kotak ya ini ya, kemudian ada petik motherboard, maka hasilnya komputer dan user desktop.id. Desktop ID, ID-nya apa? Mempunyai kembalian ini, user Ubuntu 3 mempunyai prosesor, terus gabungan dengan disk prosesor. Prosesornya apa? Intel ya. Dan gabungan lagi dengan motherboard. Nah, dengan motherboard panggil desktop. Desktop isi dengan atribut motherboard. Motherboardnya apa? Gigabyte. Oke, kira-kira itu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat pagi.